Halo semuanya, saya Shirley. Saya Gita. Selamat datang di Ruang Tamu. Jadi di siniar ini kami nggak kebetulan juga sih Mbak. Kami adalah dua teman-teman salah ulangi. Ya, jadi di siniar ini kami adalah teman gereja yang sama-sama sedang merantau saat ini dan kebetulan suka ngumpul ngobrol. Ya, jadi tentang gimana sih transisi menjadi kehidupan wanita dewasa. Karena kita seperti yang kita tahu, menjadi wanita dewasa itu tentunya diiringi dengan rasa kesepian, ya kan, gundah gulana. Iya, galau dan canggung gitu ya. Tapi tenang saja, kita bakal ngobrol jujur-jujuran di sini. Jadi kamu bisa stay tune dan dengerin deh tips dan trik menavigasi hidup tambah dewasa gitu ya. Nah, masuk season 3 nih teman-teman semua. Excited banget nih Ada memasuki yang season ini. Di season ini kita akan ngomong tentang apa? Iya. Nah, yang ketiga nih, hal yang paling menggugah rasa. Iya. Ini adalah mencari jodoh. Nah, harus banget loh ini dibahas karena di umur kita yang ya kita sih udah jauh. Cuma maksudnya umur para pendengar gitu ya, kita menargetkan pendengar yang lagi bertambah dewasa ini pastilah ya cari jodoh. Topik yang bakalan ditanyain terus. Tiap lagi kumpul-kumpul sama keluarga, sama temen juga. Terjadinya di kantor juga kan. Nah, Iya ya. nah, ditanyain lah, siapa pacarnya sekarang? Sudah punya pacar belum? Iya. Pertama gitu. Oh, iya gitu. Single apa sudah punya pacar? Udah Flashback. Iya gitu. Sama sih, aku juga waktu interview kerja juga ditanyanya itu. Kayaknya mungkin mereka akan berpikir kali ya, kalau aku single ada mungkin kapan aku menikah. Astaga. Jadi Iya, itu ternyata sampai bisa masuk ke list pertanyaan saat interview kerja. Dengar-dengar interview beasiswa juga loh ditanya sekarang. Sudah menikah atau masih lajang? Iya. Apa rencananya kuliah ke luar negeri biar bisa dapat pacar orang sana gitu, biar bisa kawin sama orang sana gitu ya. Kan itu kan suka dituduh-tuduhnya gitu kan. Jadi tapi balik lagi ke topik, balik ke laptop. Jadi kita sekarang ini kan mulailah serius nih kita nih. Haruslah kalau kamu udah di umur 20 tahunan ke atas gitu, please mulailah serius mikir tentang jodoh. Bukan cuma karena udah umurnya apa gitu, bukan cuma karena itu. Tapi ya hidup tuh makin kompleks lah ya. Tambah kita dewasa gitu. Iya, benar sih. Dan kalau kita aja belum punya cara pikir yang sehat tentang mencari jodoh ini, itu cuma bikin apa sih istilahnya, kayak apa muter-muter. Oh, bener tuh. kayak helikopter gitu. Jadi kita ini sebenarnya di episode pertama ini nih ingin bahas 5 hal penting loh yang sering dilupain waktu mencari jodoh. Itulah. Di sini tapi kita nggak mau ngejudge ya Mbak. Yeah. Tapi kita di sini malah pengen ngajak pendengar untuk mikir lebih dalam. Yes. Ya refleksi lah ya, seperti itu. Refleksi supaya ada jalan keluar. Ada jalan keluar, terutama yang masih kesulitan. Ya, gitu. kita masuk ke data. Nah, dan realita. Dimulai dengan data. Jadi nih, Data fakta sosial. oke. Menurut survei Populix tahun 2023, 60%
Gen Z Indonesia, kamu mengaku merasa tertekan secara sosial untuk menikah sebelum usia 30. Sebelum 30. Waduh. Tapi nih, 1 dari 3, sepertiganya bilang mereka nggak tahu sebenarnya apa yang mereka cari dari pasangan. Oh gitu ya. Iya. Sekarang memang beda. Mungkin kalau balik ke zaman orang tua kita, kalau bisa malah menikah sebelum 30 tahun. 25 nikah aja udah bilang telat mungkin kali ya. Iya. Ya saat itu ya, generasi mereka ya. Iya. Sekarang kan ya makin berkembang ya. Ya itu bahkan ada yang bilang masing-masing nggak tahu apa sih tujuan mereka mencari apa yang mereka Apa cari yang sih. dicari sih itu. Kayak gitu. Duh, ini tuh bisa panjang deh kalau membahas apa yang dicari. Ya bener sih. Terus kemudian di realita lapangannya kan, ternyata banyak juga yang cuma fokus ke chemistry. Chemistry, maksudnya apa? Chemistry di sini maksudnya lebih ke apa sih, timbal balik feelingnya lah, I think so. Seperti kayak aku ngerasa klik nih sama dia, dia ngerasa klik nggak sama aku ngerasa cocok nih sama dia. Iya. Seperti itu. Tapi masalahnya lupa ngecek visi hidup. Tuh. Jadi yang dikedepankan hanya secara feeling emosional aja lah ya, ngerasa klik. Tapi ya itu tadi, nggak dicek dulu visi hidupnya sama apa enggak nih gitu. Padahal ya, kalau aku pribadi, chemistry tuh bisa dibikin nggak sih? Bisa dilatih sih sebenarnya. Bisa dilatih, bener-bener. Dibangkitkan. Jadi percikan. Bahasa cool, ya bener sih. Menurutku ya, kayak aku pernah nonton apa sih? Biasalah aku kan suka nonton YouTube yang apa sih, mengkritik cara-cara dating, cara-cara berkencan masa kini gitu. Cewek-cewek feminis, suka bilang gini kan, kalau aku diajak kencan, tapi cowok itu masih bingung mau ngajak aku kemana gitu. Kayak kalau ada cowok yang ngajak aku jalan, tapi dia nanya ke aku, kamu maunya kemana, kamu maunya ngapain gitu. Itu langsung gua tolak, langsung gua ghosting gitu. Karena dia yang harus udah come up, dia yang harus udah inisiatif dengan aktivitas apa. Dan kalau aktivitas yang inisiatifnya dia itu udah sesuatu yang aku suka dan aku nyaman, klik, baru aku mau lanjut sama dia. Tapi kalau aktivitas yang dia inisiatifkan aja juga aku nggak cocok, udah aku nggak mau gitu. Kayak gitu kan. Terus adalah yang mengrespon gitu, yang mereact gitu, react konten lah kan gitu. Kasih reaksi. Terus dia kayak bilang gini, kalau laki-laki yang udah langsung tahu mau bawa cewek kemana, langsung tahu mau ngapain, terus semuanya langsung kayak keren aja gitu come up-nya, kamu justru harusnya curiga. Karena artinya dia udah berkali-kali ngelakuin itu ke cewek lain. Oh iya bener sih. Atau ada intention mengkontrol di kemudian hari. Boleh juga itu. Satu lagi, tapi ya juga sih, berarti dia sudah terbiasa ya melakukan hal itu. Sudah tested and true istilah. Iya, either X atau mungkin dia punya sampingan. Tuh kan? Ya gitu. Itulah. Habis itu juga ada yang masih FOMO, fear of missing out. Kalau takut ketinggalan, kalau ya tadi misalkan kawannya pada nikah nih, udah pada nikah, maaf. Habis itu dia cuma dia yang belum. Jadi dia akhirnya menikah karena FOMO misalkan gitu. Terus juga jadinya nyari pasangannya juga tidak asal dapet lah maksudnya, ya tidak dengan mateng, tidak dengan melihat juga visi hidupnya sama atau enggak. Habis itu ya jadi salah nikah. Tuh kan. Terus akhirnya ya wasting time. Nah, jadi itu loh, realitanya gitulah. Jadinya karena fakta sosialnya pada tertekan, jadi ada tekanan, cuma tekanannya nggak dibarengkan dengan memberikan
guidance. Iya. Apa sih guidance tuh? Memberikan petunjuk gitu. Itu. Ya akhirnya jadi ada yang salah mengambil tindakan. Nah tadi ada yang FOMO itu. FOMO terus jadinya juga jadi nggak tahu apa yang mau dicari dari pasangan. Oh iya, sama Nah. ini mungkin ada yang apa ya? Yang ketiga ya bisa dikatakan juga ada yang takut salah nikah ya. Ada yang punya Ada yang jadinya malah jadi takut. gitu. Tadi yang kedua kan FOMO menikah karena kawan-kawan seumuran dia misalnya udah menikah semua, tinggal dia doang misalnya yang belum. Datang ke kondangan terus tapi nggak ada gandengan. Jadi FOMO gitu kan. lah ya. Ya ampun. Yang ketiga nih ternyata ada juga yang karena takut salah nikah, takut menghabiskan waktu karena dia dan ternyata salah pasangannya, jadi dia memilih lajang atau jadi selamanya. ya itulah, jadi nggak tahu tadi sebenarnya apa sih yang mau cari dari pasangan kayak tadi. Itu ini kalau menurut Expert. ahli ceritanya Iya, psikolog klinis, cinta yang kuat itu penting, jadi kayak perasaan jatuh cinta. Tapi yang bikin hubungan tahan lama itu bukan perasaan cinta dan chemistry itu lagi loh gitu. Yang bikin hubungan langgeng, jadi kayak bertahan dalam waktu itu adalah kesamaan nilai, komunikasi dan kemauan untuk bertumbuh bersama. Nah, masuk ke tips dan triks tadi 5 hal yang di awal tadi aku sebut ya, yang mau kita sharingkan nih. Aspek episode penting ini. saat cari jodoh. Mantap. Yang pertama, Nilai hidup itu harus sama, harus klop, bukan cuma hobinya yang sama. nah tuh. Jadi kan. kayak suka kopi, kalau misalnya nih sama-sama suka kopi, chill with coffee and Netflix. Tapi nggak cuma itu aja, coba refleksikan lah, tanyalah ke dalam diri kalian dan pasangan kalian, misalkan kayak apakah kalian juga sepakat soal cara memandang uang, cara memandang keluarga, betul. dan juga sih paling penting adalah cara memandang iman. Itu. Nah, jadi tadi mungkin yang waktu di realita lapangan tadi itu, di mana yang pada fokus ke chemistry gitu, mungkin ya teman-teman mungkin bisa merasakan chemistry itu waktu Sama karena hobinya sama sih. itu, waktu punya hobi yang sama gitu, kayak oh dia nih juga suka fotografi misalkan gitu, oh jadinya kita nyambung banget ngobrol soal fotografi gitu. Oh ya gue suka kamera yang ini atau lensa yang ini. Nah jadi kan dari situ kan udah, jadi itulah terbentuk perasaan ada chemistry gitu. Cuma hal yang seperti itu sebenarnya tuh cetek gitu ya. Sebenarnya pendek, iya. Karena yang bikin langgeng itu ya nggak mungkin kan kalian hidup di satu rumah ngomongin fotografi doang. Iya sih. Kok aneh ya? Iya juga, benar. Karena yang namanya hidup berkeluarga tuh dalam ikatan perkawinan ini itu pasti ada hal-hal yang harus dihadapin tuh, kayak misalkan ngadepin mertua. Iya, benar. Gitu kan. Itu kan kalau dari awal juga udah ada perbedaan pandangan. Ya nanti pas ketika kejadian ya udahlah bubar jalan, bubar KB gitu. Gitu. Jadi memang prakteknya ya tadi ya ngobrolin dari awal gitu loh, dari awal berkenalan yang memang intensinya kita mau deket ya Mbak. Maksudnya bukan berarti sama semua teman kita obrolin, ya nggak juga sih. Maksudnya intention kita tertarik, dia tertarik. Memang si chemistry itu penting, butuh ya di awal, tapi tetap ketika waktunya ngobrol, bukan cuma ngobrolin hobi aja, tapi juga ngobrolin value-value kalian gitu loh. Value diri kita sendiri sama value pasangan kita itu. Jadi kayak dari awal, jadi gimana sih kamu ngatur keuanganmu? Kalau aku begini, gimana sih kamu treatment memperlakukan keluargamu? Nah, kalau aku begini ya kayak gitu. Terutama sih kalau aku terutama soal iman ya. Itu iman tuh paling
paling krusial menurut aku. Maksudnya malah menurut kami berdua ya, sepakat ya, kami berdua ini sepakatnya adalah iman yang pertama kali harus kalian obrolin value-nya ya, bagaimana kita meng-value iman kita, baru habis itu kita cara memandang manajemen keuangan dan lain-lain. Dan mungkin malah kalau aku pribadi gitu, nggak usah deh coba-coba pacaran beda iman. Iya, ya mungkin aku pernah dengar kan, kadang ada yang kayak mereka mau coba-coba aja sih. Iya. Kayak maksudnya ya mungkin ada yang curiosity-nya tinggi lah, jadi kayak coba tantangan dengan berbeda. Tapi itu jujur nantinya pasti tetap susah untuk mencari jalan yang sama. Bahkan pagi kalau udah sampai menikah gitu loh. Ya walaupun ada ya yang menikah dengan beda agama, tapi tetap atau sih. kalaupun bisa capek Iya sih buat harus ada yang iya sih ya. Ya memang harus ada yang berkorban, tapi tetaplah kalau bisa. Dan satu itu kecuali nih memang misalnya kamu berbeda iman, terus pacarmu tuh si doi memang dia udah merasa aku pengen menjadi ya karena kita orang Kristen, aku pengen jadi orang Kristen gitu, langsung bilang nggak, aku memang tertarik sama iman Kristen, aku pengen belajar jadi orang Kristen. Jadi harus dari dalam dirinya dari dalam sendiri sininya, gitu. bukan karena paksaan kita atau karena keadaan. Itu benar sih. Tuh. Itu sih. Ya walaupun tetap lagi-lagi aku nggak merekomendasikan, tapi kalau memang ada yang ketemu sama laki-laki yang aku pengen jadi Kristen memang gitu, sebelum mau, bukan karena aku bukan convert karena pengen sama kamu doang gitu, aku itu karena memang mau menjadi orang Kristen gitu. Itu juga harus diobrolin dengan serius. Betul. Yang kedua, Mbak. Yang kedua, lihat karakter waktu lagi capek, bukan cuma lagi sweet. Iya. Bener sih. Jadi intinya tuh gimana sih kalau kalian lagi berantem, kalau kalian lagi ada argumen, konflik, beda pendapat ya. Atau kalau dia lagi menemui kegagalan gitu, itu gimana sih reaksinya, cara dia ngomong ke kamu gitu. Nah itu yang lebih jujur, yang lebih membuka karakter dia, menunjukkan karakter dia itu kayak gimana gitu. Daripada pas ngedate ya. Daripada pas lagi ngedate, lagi di kafe gitu. Gitu. Tapi karena kalau lagi konflik terus dia menunjukkan apa sih, ada nada tinggi lah atau apa ya, itu buat kamu jadi catatan kamu juga, dia kalau lagi ini dia langsung jadi kayak gini nih orangnya gitu. Impulsif. Iya, atau ada juga yang bertolak belakang, kalau ada konfrontasi terus dia langsung menghindar, langsung hilang. Langsung ngeghosting mungkin gitu kan. Nah, itu pun harus juga kamu catat gitu, dan objektif gitu dalam mencatatnya. Kayak ini orangnya yakin nih kamu mau sama orang yang nggak bisa berkonflik dengan sehat. Ya itu ya diamatin lah. Dalam proses PDKT itu memang jangan sweet aja sih ya. Contohnya kondisinya lagi stres sama atau nggak ada konflik kecil, kalian berdebat terhadap berargumen lah nggak sama satu hal, misalkan gimana sih reaksinya, itu juga bisa membantumu. Itu. Terus yang ketiga, jangan asal klik kayak pintu aja. Visi juga harus hidup. Visi hidup juga harus searah. Visi juga harus, iya. Visi juga harus hidup. Visinya harus hidup dan searah. Bagus konklusi. Nah, gitu. Contohnya nih, misalkan kamu pengen hidup yang sederhana, tapi dia ternyata senangnya glamor gitu loh. Itu bakal berat sih ketika nanti udah hidup
Iya tuh. Bersama sebagai suami istri menikah ya di sini. Karena arahnya kita cari jodoh kan untuk menikah ya. Ya. Jadi ya kayak gitu kan repot ya. Misalkan yang suaminya pengennya sederhana, istrinya pengennya glamor, pengennya beli apa sih? Hermes. Iya, yang Hermes, tas apalah. ya tas Hermes, tas mahal-mahal wes, atau enggak apa namanya, misalkan bajunya, make upnya gitu kan ya. Berat sih. Berat sih, itu jujur berat sih. Ya, dan Gitu. visi hidup juga termasuk yang kita pernah bahas waktu itu. Apa? Jadi kayak karena kami kan sesama perantau nih gitu. Nah, kita memilih untuk merantau itu pun Oh iya benar. karena suami kami ya merantau. Ya, kalau aku sih beda. Iya. Cuma maksudku aku pun pernah di persimpangan jalan. Waktu mantan pacarku gitu, mereka orang-orang yang nggak suka merantau. Nah, jadi maksudnya merantau di sini tuh pergi keluar negeri. Pergi keluar, ya benar pergi keluar sih. Iya. Nah, itu pun harus dipertimbangkan gitu, karena makin ya kehidupan makin ya let's face it lah, ya jujur aja lah, makin susah hidup di Indonesia. Dan kayaknya kesempatan lebih banyak di luar negeri. Jadi ya kita pun kalau kita pengen pindah ke luar negeri gitu untuk hidup yang lebih baik, ya nggak mungkin kan long distance bertahun-tahun gitu kan. Walaupun ada juga yang melakukan itu, aku tahu, tapi itu juga bukan visi, itu juga bukan gaya hidup yang aku mau gitu dalam kehidupan rumah tangga gitu, bahwa terpisah ruang dan waktu gitu. Iya, ya itu pentingnya membicarakan visi hidup tadi, visi untuk hidup. Visi untuk hidup. Ya benar sih, visi hidupnya ya. Misalkan kalau memang ternyata kalau ada opsi mau merantau, gimana ini kamu mau? Gimana kamu memandangnya? Apa kamu juga mau ikut merantau? Atau ketika nanti mau merantau? Ya, maksudku ada yang memang bisa merantau langsung bawa keluarganya. Kalau kayak di case aku kebetulan kan waktu itu walaupun aku sama-sama mengikut kayak Eropa waktu itu, tapi kan kami waktu itu masih tinggal di beda kota, jadi saat itu karena studi kami nggak bisa selalu bersama-sama setiap hari, hanya pas weekend. Tapi kan aku juga sudah punya goal juga yang aku sampaikan juga ke suamiku, kayak ya maunya setelah saya selesai studi ya kita harus bareng, maksudnya ya ngapain kita bertahun-tahun LDM mulu, maksudnya cuma ketemu pas weekend gitu kan. Ya berat di ongkos, ya iyalah pokoknya waktu itu gitu kan. Jadi kayak ya itu sesuatu yang memang juga sudah harus dibicarakan dari awal, bahkan ya tadi ya proses PDKT yang arahnya buat ke jenjang pernikahan, mencari jodoh tadi gitu. Nah, selanjutnya itu. Mbak, yang keempat, apakah dia tumbuh secara rohani dan emosional? Harus kamu amatin. Observasi. Karena ya jodoh itu bukan cuma soal itu tadi, mulai dari chemistry atau mungkin agamanya sama gitu, tapi juga harus ada kematangan. Jadi punya agama iya, mungkin ya udah sama-sama agamanya sama, seiman, tapi sering rajin ke gereja, rajin berdoa, kayak gitu juga kadang nggak bisa menjadi tolak ukur kalau orang itu benar-benar seseorang yang bertanggung jawab atau orang yang berintegritas gitu. Harus kita benar-benar amatin lah. Jadi inilah fungsinya masa pacaran gitu ya. Waktu kita lagi pacaran, inilah fungsinya harus benar-benar mengamati pacar kita dan mengevaluasi ya, misalkan apakah kita ini bisa saling bertumbuh bersama-sama atau misalkan yang bertumbuh cuma aku misalkan, atau yang ini. Karena ya balik lagi ya, mungkin kita juga udah pernah bahas ini di episode di season sebelumnya, kayak kita tuh nggak bisa ngubah orang itu tuh bisa berubah harus dengan kesadarannya sendiri. Jadi
ketika misalnya kamu merasa kok yang bertumbuh cuma aku berusaha mendorong tapi dia nggak mau, kamu udah nggak bisa maksa lagi sih. Nah itu ada baiknya dievaluasi dan menurut kami itu tidak apa-apa kamu memilih, ya sudah kalian selesaikan saat itu daripada dibawa nantinya ketika kalian memutuskan ke jenjang yang lebih serius dan kamu malah capek sendiri seperti itu. Itu tuh bagus tuh kan. Kemudian yang terakhir, terakhir, yang kelima, periksa sendiri motif diri sendiri. Nah tadi kan kita 1-4 nih kita observasi ya, maksudnya mengamati pasangan, terus berdiskusi, yes, diobrolin. Nah yang kelima ini ke diri sendiri kawan-kawan. diri sendiri. Cari jodoh atau cuma pelarian? Nah itu lagi. Jadi pertanyaannya adalah, kamu tuh mau menikah karena memang siap untuk punya pasangan hidup gitu. Pasangan hidup itu sehidup semati ya. Jadi jangan dianggap cuma kayak, aduh aku nggak tahu lah gimana ya. Jangan cuma dia kayak nikah kontrak gitu loh, kayak yang cuma buat cinta satu malam atau apa gitu. Ya kita tahu lah ada tempat yang menjual servis ini, yang menjual jasa ini. Cuma di sini kita menganggap ya namanya perkawinan pernikahan ini adalah institusi yang sakral ya. Jadi itu nggak boleh dipandang sebelah mata gitu, nggak boleh dipikir secara ringan, karena itu tadi cari jodoh atau pelarian gitu. Apa kamu karena takut sendirian, takut dilihat nggak laku nih gitu, kayak takut timbang perawan tua. ya itu juga nyebelin banget sih. Gitu. Cuma memang kita harus kadang harus berani kayak terus kenapa gitu. Ya emang kita menjaga diri untuk hal yang gimana sih ya, aduh ya berani sebenarnya sih berani mendefend diri sendiri sih. Maksudnya kalau memang waktu itu kamu belum siap, ya sudah ya, maksudnya ya kamu jangan takut dibilang perawan tua. Maksudnya ada waktunya pasti ketika kamu sudah merasa siap dan akhirnya kamu berani mengambil keputusan besar buat menemukan jodoh dan menikah gitu tuh. Ya udah percayalah itu gitu loh. Jangan cuma karena takut terus akhirnya jadi FOMO misalnya tadi yang realita ya tadi yang kita sebut kayak gitulah. Dan itu tadi lagi karena tadi di mention ya. Karena memang kesiapan dirimu gitu, dan kesiapan dirimu itu juga kadang kalau memang belum ketemu yang benar-benar kamu merasa oh inilah orang yang itu tadi nilai hidupnya klop, terus karakternya kalau lagi capek ataupun lagi berantem enggak jadi abusive atau ghosting ya, gitu. Benar. Terus yang visi hidupnya searah juga gitu. Karena ya gimana ya, jujur karena aku yang sudah melewati pencarian jodoh yang berlika-likunya panjang itu, ya karena memang belum ketemu yang benar-benar searah visi hidup gitu. Meskipun mantan maksudnya aku bukannya mau pamer ya, tapi mantan pacarku semua orang-orang yang sukses gitu, orang-orang yang nggak neko-neko juga gitu dalam hidup. Tapi ya memang ternyata pas dihadapkan sama visi hidup, aku maunya merantau ke luar negeri, aku maunya tinggal di luar negeri gitu. Itu udah langsung nggak pas di situ. Jadi ya kamu juga nggak usah merasa aneh kalau belum ketemu sama yang benar-benar. Justru dari 5 tips triks ini tadi itu kalian bisa jadikan petunjuk, patokan bisa dikatakan. Patokan ya. Iya, untuk bisa benar-benar bisa akhirnya menemukan jodoh yang memang kamu perlukan lah buat bertumbuh dengan sehat atau sampai nanti menikah seperti itu. Nah, itu ya. Jadi semoga lah
tips dan trik ini bisa teman-teman terapkan untuk mencari pasangan hidup yang sejati. Iya. Nah, Sekarang ke ayat Alkitab pengingat untuk episode ini, Mbak. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10. Mm-mm. Berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Mm-mm. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Wah, itu mungkin kayak Wai, kayak ini mungkin seperti miris kasihan gitu. lah, seperti kayak Kasihan. seperti itu kalau nggak punya teman yang ini. Mungkin di sini maknanya ini itu sebenarnya cari jodoh itu kan bukan cuma menjadi partner yang suka-suka aja lah, tapi juga dalam duka juga bisa menjadi Iya. penguat, jadi teman tadi yang mengangkat kita tadi ya, gitu. Bukan cuma partner nonton drama Korea, partner fotografi, partner apa mana tadi tuh, Iya. traveling misalkan, kayak gitu-gitu. Makanya pentingnya untuk tahu motivasi diri juga mencari jodoh apa. Ketika sudah dapat kayak dapat kisi-kisi sih, misalkan ini kok aku tertarik ya sama cowok ini, Kalau udah kerasa chemistry-nya, kok kayaknya klop. Nah, mulailah coba praktekkan tadi observasinya tips yang ditajamkan. observasi, visi hidup, reaksinya ketika bertemu dengan masalah. Terus juga memang dilihat sih rohani, secara rohani dan emosionalnya, tapi bertanggung jawab juga nggak gitu tuh. Ingat, nah itu semua. Oke deh. Iya. Nah, jadi mudah-mudahan teman-teman bertumbuh dan bisa mendapatkan calon suami, calon pasangan hidup. calon pasangan hidup di tahun ini. Amin. Itu punya gol. Punya gol. Amin. Dah. Ya, jadi nggak terasa nih kita sudah sampai di akhir episode kita pada hari ini. Nah, jadi kalau kamu belajar sesuatu yang baru, ingat di like dan subscribe juga ya. Subscribe juga Buat bisa nonton yang lalu-lalu. episode Kita yang lalu-lalu. Dan season ini masih bakalan terus ngomong tentang jodoh. Yap. Itu juga stay tune sama tune. bahasan kita. Oke, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Kita akan ngobrol topik yang gak kalah menarik dari hari ini. Cuma ada di Ruang tamu.